Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang malam ini sampai pada halaman 94 dalam kitab Bidayatul Hidayah Rakil Ubudiyah halaman 77. Kembali bersama-sama kita iftitah dengan umul kitab surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Sayyidil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sebagai pengarang kitab Bidayatul Hidayah, juga untuk para guru kita Syahidatul Masduki Sayyid Muhammad Hasan Muhammad Al-Amun Sayyid Jainal Pertama Kiai Haji Nahawi dan segenap para orang tua guru kita semua yang ada di barzakh. Kita doakan semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada usia, kita doakan mereka Allah berikan umur yang barokah, bisihah wal afiyah. Dan kita yang belajar, kita yang mengaji, dibuka oleh Allah hati kita untuk mendapatkan cahaya Allah. Amin. Mendapatkan cahaya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihi niyyah wa ala niyatin salihah bi jahi Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila an qal wa amal badnu fahfadhu min tanawulil haram wasyubhah wahris ala talabil halal fa idza wajadtahu wahris ala an taqtasira minhu ala ma duna sab'i fa inna sab'a yuqassil qalba wa yufsidud dihna wa yubtilul hifdha wa yuzkirul a'dha' 'anil 'ibadah wal 'ilmi wa yuqawwi syahawat wa yansuru junudasy syaitan. Was-sab'u minal halal mabda'u kulli syarr fa kaifa minal haram wa talabul halal fardhun 'ala kulli muslimin. Wa ammal batnu, adapun perut, kita akan membahas tentang masalah bagaimana kita menjaga anggota badan kita yang bernama perut. Batnun artinya tabu perut, maka namanya bab gitu, berarti bungkol, tabu gitu. Fahfad, maka menjagalah siapa anda kepada batnun min tanawulil haram, dari memakan makanan haram atau memasukkan barang yang haram, wasyubhati, dan syubhat ya. Jadi jaga ini kita punya perut dari makanan haram, juga bahkan dari yang syubhat. Apa haram itu? Haram itu adalah sesuatu ya, kalau ke perut ya makanan atau minuman yang dilarang oleh Allah.
dilarang oleh agama kita, baik secara zat, ya, secara bentuk dan barangnya, seperti contohnya minuman keras, babi, ya, yang haram-haram, atau haram karena dari sebab yang salah, ya. Barangnya halal tapi hasil daripada cara yang haram, mencuri, gosap, gitu kan? Are nasi betekan nasi menulai nang Allah, gitu kan? Ini nasi pecel dapat beli, uangnya dapat mencuri, oh itu sama. Makanya gitu ya. Syubhat itu tidak haram, artinya tidak jelas syubhat itu. Ada di antara halal dan haram, ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhat. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada yang syubhat. Seperti contohnya ulama mengatakan kuda itu jere. Kuda itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharam, akhirnya syubhat. Ulama mengatakan syubhat, kabur, tidak jelas. Seperti kalian menemukan buah-buahan, ya, yang ada di sungai, yang kalian tidak tahu dari mana ini, gitu kan? Atau ada di jalan, itu namanya syubhat. Wahris, dan berhati-hatilah Anda ala talabil halal, atas mencari harta atau makanan yang halal. Hati-hati. Fa idza wajadtahum, ini bisa berarti juga sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh. Wahris ay ijtahid, bersungguh-sungguh untuk mencari yang wahris ijtahid ala talabil halal, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari yang fa idza wajadtahu, dan jika engkau sudah mendapatkan, kalau sudah dapat ini yang halal, bagaimana caranya? Fahris ala antas taksir, maka berusaha juga engkau itu berhati-hati untuk apa artinya mengambil cukup, tidak berlebihan, ya, minhu dari yang halal, ala maduna syab'i, di atas melebihi kekenyangan. Jadi kalau kalian sudah dapat yang halal, makan, jangan sampai melebihi batas jadi kenyang, makan boleh, gitu. Hanya gitu. Kenapa ketika kita sudah kenyang tidak boleh makan lagi? Fa inna syab'a, karena sungguhnya kenyang itu, kemudian kita tambah lagi, yuqassil qalba, akan membuat keras hati. Yuqassi, akan mengeraskan apa kenyang, al-qalba, kepada hati. Jadi orang yang kenyang melolo, adanya vokal keras, geli maksudnya, ya. Wa yufsidu dihna, wa yufsidu, dan dapat merusak apa kenyang tersebut, ad-dihna, kepada hati dan pikiran. Itu. Ya maksudnya ini kalau kita itu sering berlebihan itu gitu. Jadi ad-dihna ini di sini diartikan al-fatanah, kecerdasan. Jadi orang yang melakukan kenyang itu, sering dia kenyang, makan lagi, itu akan merusak kepada kecerdasannya. Begitu.
Haram Ustaz? Enggak haram. Enggak haram. Keng biasa tak pada pinter gitu. Kemudian wa yubtilul hifdzah. Kenyang itu, keterlaluan itu juga dapat menghilangkan al-hifdzah kepada hafalan. Kepada apa? Hafalan. Jadi kalau kalian itu sering di hafalan elang, otak betak tuli hafal, namanya ya. Cek sang Arab renja, tidak sang berarti ban sekut kenyang. Kenyang. Mangga namun ngaji tak palapal gitu loh. Kenang nah kepenterna tempat ilmunya ekente kenang nana. Nasek. Jadi repot. Makanya dulu itu dan sampai sekarang itu di pesantren-pesantren itu ketika mereka akan menempuh riyadhah untuk mencapai makom keilmuan ya. Setelah mereka itu sampai ingin ujian lebih berat lagi mujahadah gitu kan. Ritualnya adalah diantaranya mereka puasa. Begitu. Kemudian wa yuskilu dan memberatkan apa itu kenyang al-a'dha kepada anggota badan. Kenyang lima kepada anggota badan untuk apa? Anil ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Orang ini kamu pun kenyang, terlalu kenyang itu maksudnya. Mon esoro ibadah, disuruh ibadah sudah mulai berat. Tuh kaso kapi bolong aderep ceranya gitu kan. Tuh berat lah karena itu. Jadi yuskilul a'dha anil ibadah wal ilmi, dan untuk mencari ilmu. Adalah. Jadi sudah tidak bisa, sulit untuk mencari ilmu, sulit untuk beribadah. Kenapa? Karena sudah disibukkan dengan kenyang itu. Gitu. Dan orang yang biasa kenyang itu memang sulit. Wa yuqawwi, dan menguatkan apa kenyang itu asyahawati, kepada beberapa syahwat. Artinya wa huwa istiyaqun nafsi ila syai', yaitu nafsu ini sulit untuk dikendalikan ketika orang sudah dalam keadaan kenyang. Jadi mau kenyang lo nemu boy saya pikiran gitu. Saya kelakor nemu boy. Jadi kan karena dia merasa punya tenaga gitu. Punya kemampuan. Makanya syahwat itu kata para ulama, juga Rasulullah mengatakan hanya bisa dikalahkan dengan rasa lapar. Orang yang lapar lecak kepil, lemes. Saya buka atena. Saya buka atena, semangatnya, kecerdasannya dibuka. Begitu. Mun kenyang sebolika, lecak, mata ketundu, macam-macam lah, macam-macam gitu kan. Nah, apa kemudian? Dan rasa kenyang itu juga kata beliau adalah wayan suruh, ialah menolong apa kenyang itu junudas syaitan, kepada tentaranya syaitan. Setan ini kan di tentara, punya tentara. Mon orang yang kenyang, tentaranya gugup, kuat. Ada 10. Apa tentaranya setan? Wahia asratun. Nih ada 10 tentaranya setan. Ya, ibu cabi kok malah tahu pun tentara cakanjan setan. Termasuk ahluhu ashabuhu, sahabat-sahabatnya
Apa? Al-zulmu, zalim. Yang pertama adalah zalim. Wal khiyanah, yang kedua adalah khianat. Khianat. Ini termasuk temannya setan, tentaranya setan. Wal kufru, yang ketiga adalah kafir, kekufuran. Kufur itu menolak kebenaran, Kemudian yang keempat, tarku hifdzil amanah, meninggalkan untuk menjaga amanat. Ya, jadi tidak amanah dia, tidak amanah. Termasuk tentaranya. Wan namimah, ini yang kelima adalah namimah, mengadu domba. Ini. Kemudian wan nifaq, berapa itu tadi? Zalim, khianah, kufur, tidak amanat, namimah. Yang keenam adalah munafik, nifaq. Kemudian wal khadi'ah, ini tidak mau belajar, membiarkan kebodohan. Wasyakku, dan selanjutnya yang kedelapan itu keraguan, ragu. Fi wahidil khalqih, apa namanya, ragu ya, dalam keesaan Allah, kehebatan Allah, dia ragu. Ini bahaya ini. Wal mukhalafatu lima amara bihi dzul jalali wal ikram, dan dia suka melawan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau Allah perintahkan dia ke barat, dia ke timur. Mana surah kalau ada aja. Senangnya itu apa ya? Tidak sama gitu loh, tidak sama. Disuruh baik, dia tidak mau baik gitu. Kemudian yang ke-10, taghaful an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia ini tidak mau ingat dengan sunnah Nabi. Ya. Taghaful itu pura-pura lupa, tak tahu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kada afada Al-Hamdani, demikian keterangan Imam Hamdani. Nah, jadi tentaranya setan. Dan ada perkataan Luqman Al-Hakim, seorang yang ahli hikmah ya. Beliau ini ada yang mengatakan seorang nabi, tapi juga ada yang mengatakan seorang yang ulama bukan nabi. Hebat tapi Luqman ini orangnya itu hitam dan tidak tinggi. Ya. Tapi hebat karena kehebatan apa yang beliau ucapkan, karena hebatnya dia punya etika, punya amanah, maka kemudian beliau dikenang kisahnya dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an dengan surat untuk memuliakan ini. Nasihatnya diabadikan di Al-Qur'an. Nah, termasuk salah satu nasihatnya beliau begini. Luqman berkata kepada putranya, "Libni ya bunayya, idzam tala'tal ma'dah namat al-faqra wa kharasat al-hikmah wa qa'adat al-a'dha 'anil ibadah." Nah, ini kesannya atau kalimat indah, mutiara kalimat disampaikan oleh Luqman Hakim kepada putranya, "Wahai anakku sayang, idzam tala'ta, jika engkau memenuhi al-ma'data kepada perutmu, jika engkau memenuhi kepada perutmu dengan makanan, namatil faqrah, maka pikiranmu akan tidur." Jadi kalau engkau penuhi perutmu dengan makanan, pikirannya yang akan wa kharasatil hikmah, kemudian akan bisu apa hikmah. Jadi hikmah yang ada dalam pikiran kamu itu tidak akan terungkap, akan lumpuh. Wa qa'adatil a'dha, dan akan jatuh apa anggota badan kamu, akan lemah anggota badan kamu anil ibadah, untuk melaksanakan ibadah.
Jadi orang dawuhna Sayyidina Luqman Al-Hakim, ketika orang itu kenyang ya, terus mengisi perutnya dalam keadaan kenyang terus, maka biasanya akan tidur pikirannya ya, akan lemah pemahamannya, kemudian akan lemah juga anggota badan untuk ibadah. Yang kuat apa? Itu sebaliknya biasanya. Sebaliknya, nafsunya yang kuat. Begitu. Wa qala ba'dul hukama. Nah, ini juga ada perkataan ahli hikmah. Ya. Ini yang mengatakan man kathura aqluhu kathura syarbuhu. Wa man kathura syarbuhu kathura naumuhu. Wa man kathura naumuhu kathura lahmuhu. Wa man kathura lahmuhu qasa qalbuhu. Wa man qasa qalbuhu gharaqa fil atham. Apa kata ulama hikmah ini? Barang siapa yang banyak makannya, pasti banyak minumnya. Pasti banyak. Barang siapa yang banyak minumnya, biasanya banyak tidurnya. Barang siapa yang banyak tidurnya, biasanya akan gemuk badannya. Rumah tak nyaman kan? Akan kasuralahmu. Dan barang siapa yang gemuk badannya, biasanya akan keras hatinya. Siapa yang keras hatinya, biasanya akan sering tenggelam dalam perbuatan yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Tak nyaman gak sedang pukul. Seborang ya. Ini bukan. Tak pada pak de remah, pada pak de remah gitu ya. Tapi ini memang di kitab Syarah Bidatul Hidayah, namanya Muraqil Ubudiyah. Ini. Tapi juga tidak semua begitu ya. Banyak orang-orang gemuk itu hebat. Orang alim gemuk itu orang hebat. Gemuk itu kengkun biasa. Nah gitu loh, biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda yang gemuk. Allah. Ini kata ulama. Kemudian ada keterangan begini juga. Ya, jadi memang dia pokoknya kenyang-kenyang, terlalu kenyang ini akan membantu pasukan-pasukan saya. Wasab'u, adapun kenyang, minal halali, dari makanan halal, mabda'u kulli syarrin, ialah menjadi pemula dari setiap kejelekan. Jadi ada keterangan begini, kenyang dari barang yang halal ya. Maksudnya ini kenyang yang berlebihan ya, kenyang terus kenyang terus. Ini bisa menjadi awal dari setiap ketidakbaikan. Fa kaifa minal haram, maka bagaimana seandainya perut dipenuhi dengan yang haram gitu. Qala Sya'rani, Imam Sya'rani mengatakan ya, fa in akala al-harama aw syubha yudlimul qalba. Barang siapa, artinya jika makan seseorang kepada haram atau syubhat, maka hatinya akan gelap. Yudlimu qalba, akan membuat gelap kepada wa yuhjibuhu anhu li hadratillah ta'ala, dan akan menjadi penghalang ya. Kenyang itu, ini apalagi yang dari haram maksudnya ya, menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Begitu. Makanya itu kalau kenyang dari halal, fa kaifa minal haram, maka bagaimana apabila kita menggunakan yang haram itu, dan apalagi itu haram itu subhat saja, itu bisa membuat hati kita gelap dan menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Makanya hati-hati dengan yang haram, jangan dimasukkan ke dalam perut kita. Hati-hati. Perut kita ini bukan tong sampah, ya, sehingga semua bisa masuk. Ya, sisa nasi masuk, sisa kue masuk, bahkan kotoran juga jangan. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, kata Rasulullah, biasanya tempatnya adalah
neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram biasanya, kata Rasulullah, yang layak adalah neraka. Dan biasanya walaupun dia punya ilmu, nanti ilmunya tidak baik. Makanya hati-hati, jangan sampai. Usahakan badan kita tidak kemasukan yang haram. Usahakan. Takut jadi daging. Atau nanti kalau kita jadi suami, ya, kemudian kumpul sama istri, jadi sperma, jadi anak. Naudzubillah. Jadi anak yang dibuat dari sperma atau dari benih yang haram. Oh, ini bahaya. Naudzubillah. Ini sulit sekali untuk. Ada kisah itu dari seorang wali ketika dia bertamu kepada saudara wali, ada teman walinya itu. Ternyata dia melihat anak sang wali ini tidak punya akhlak. Jadi berdiri di depan rumahnya ketika ada tamu, dia tidak punya etika. Maka setelah selesai bertamu dan dia mau pulang, dia nanya kepada wali itu, tamu temannya itu, itu anakmu ya? Iya, ada saya. Kok gitu ya anaknya? Ini apa ini sebabnya ini? Kok kamu punya anak akhlaknya begitu? Maka dia cerita begini katanya, saya ini punya pengalaman ketika malam itu saya lapar, habis isya itu saya lapar. Saya cari di rumah, kok tidak ada masakan gitu, tidak ada makanan. Keluar. Ternyata saya ketemu dengan teman penguasa, ada penguasa gitu. Yang anggaplah hartanya itu tidak jelas gitu, subhat, tidak jelas. Terus saya dikasih makan, saya dijamu, dikasih ini. Akhirnya saya makan. Setelah saya makan, malamnya saya kumpul sama istri saya. Nah, kemungkinan dari hasil makanan itu, ya, saya kumpul sama istri itu jadi sperma, dan lahirlah kemudian anak yang kurang berakhlak, kata beliau. Padahal ini bapaknya hebat. Kenapa? Karena dibuat dari bahan yang tidak baik, gitu maksudnya. Jadi kata para ulama sama dengan baju. Anda punya kain, ya, kain yang jelek, kain itu jelek. Anda jahit, Anda buat sebagus apapun itu baju, tapi karena bahannya tidak baik, pakainya tidak enak. Kenapa? Ini barang murahan. Tapi sebaliknya. Jadi kalau Anda punya kain itu bagus, istimewa, walaupun dijahit tidak begitu bagus, ya, tapi dia akan dipakai nyaman rasanya. Kenapa? Barang aja lah bagus. Bahan dasarnya itu sudah bagus. Itu syubhat, apalagi yang haram, maksudnya merengis ya ini ya. Jadi hati-hati wahai anak-anakku sekalian, wahai teman-teman, hindari yang haram, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Eman. Hati-hati. Lebih baik kita lapar, lebih baik kita makan daun, ya, daripada kita harus makan barang haram. Hati-hati. Itu nikmatnya sebentar. Hati-hati. Nah, apa kata beliau kemudian? Wa talabul halali, adapun mencari yang halal itu fardhatun, ialah wajib hukumnya ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Harus. Jadi mencari yang halal itu hukumnya wajib.
Wajib. Dan ini sudah disediakan oleh Allah yang halal itu. Kita tidak perlu pergi kepada yang haram. Sudah, jangan, sudah disediakan. Jangan sampai apa kata beliau ini ya? Berpikiran seperti orang-orang di akhir zaman gitu. Yang mengatakan bahwasanya harta yang halal itu, barang yang halal itu sudah sangat sulit. Aqsaha 'alal ukul, ya. Wa asqalaha 'alal jawarih. Ini berat ini. Kenapa? Idh dhannal juhal annal halal mafqud. Karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang dalam masalah kepekaan agamanya itu di akhir zaman mengatakan harta yang halal itu sudah sulit, sudah tidak ada, sudah sedikit lah. Sehalal pun sokoni. Sehingga ada ucapan yang tidak benar itu. Mak deti sehalal, seharam sulit, kadang begitu kan. Jangankan yang halal, yang haram repot sekarang gitu. Hati-hati ini bisa murtad. Jadi orang-orang bodoh itu beranggapan seperti itu. Wa anna sabilal wusul ilahi masdud, dan mereka beranggapan jalan untuk mendapatkan hal-hal yang halal itu sudah tertutup. Wa hayhata fal halal bainal haram. Ini hati-hati. Kalau Syekh Badri mengatakan jauh panggang dari api, jauh sulit-sulit gitu. Jadi jangan tertipu ya dengan ucapan orang-orang yang bingung atau orang-orang yang tidak baik. Sehingga sekarang itu orang apa ya? Seakan-akan tertutup jalan. Harus pakai ini, harus pakai apa istilahnya ya? Cari kepada yang dilarang lah, menggandakan uang, nyari apa istilahnya itu, ngabudu gitu kan, begini, mekar macam-macam. Akhirnya sulit, kasihan di kemudian hari, gitu kan, kebingungan, kesulitan. Kenapa? Karena memang jalannya salah. Jangan cari yang haram. Sudah ada yang halal Allah sediakan. Gitu. Yang penting kita tidak berlebihan. Pengatar cek lebih, gitu lah maksudnya. Jadi mulai saya cukup, gitu kan. Sudah ada ini, ya sudah. Yang kadang kita itu kemudian gagal itu karena pangatero itu loh, teror dia. Sementara kemampuan tidak cukup gitu. Ya, beda dengan kebutuhan. Kalau emang kita butuh, ya tidak banyak itu kebutuhan kita kan, tidak banyak. Kun nasi seperek gitu kan. Saya begini, itu kebutuhan kita. Yang lain biasanya itu adalah keinginan gitu. Jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya yang halal itu sulit. Makanya Pak Taufik ini sering ngucap, mau nyari laku jauh-jauh kampung, punya lakuan. Banyak pekerjaan itu banyak. Tuh, ini penting ini. Nih terutama yang kecil-kecil nih, nah anak ini jangan masukkan barang haram ya, jangan suka makan barang haram, tinggalkan apa saja itu sehingga malah kamu kedepannya bagus. Kenapa? Wal ibadah. Ini ada keterangan kemudian adapun ibadah wal ilmu dan ilmu ma'aqil haram, bersama memakan makanan yang haram, kalbina, bagaikan bangunan alas sarjin yang ada di atas kotoran. Yang ada di atas kotoran. Jadi ibadah dan orang cari ilmu kalau memakan makanan haram atau bekal-bekal yang haram, maka sama dengan orang yang membangun di atas kotoran. Tidak bisa. Ibadah apa saja. Anda sholat, ya. Kemudian ada di baju Anda itu, umpamanya kita punya baju. Harganya 100.000. Kita buat sholat, ya, Yang 100.000 itu ada 5.000 haram. 5.000 ditolak oleh Allah. Tidak bisa. Anda ngaji, pakai sarung, kalau haram tidak bisa. Bahkan Anda haji,
umroh pakai yang haram, ditolak. Man hajja bimalin haram, apa kata Rasulullah, orang yang haji pakai harta yang haram, idza labba, jika dia bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ketika dia begitu, apa kata Allah? Qila la labbaik wa la sa'daik. Sudah, cek labbaikan ben ada tak terima haji. Tidak dikabul. Kenapa? Hartanya haram gitu. Cek labbaik. Kenapa? Kenapa? Seperti barang rampasan. Ya, merampas itu. Oh iya, termasuk mengambil hak saudaranya, ya. Karena mentang-mentang kita punya kemampuan, ya. Mentang-mentang kita pandai, nanti berhadapan dengan hakim kita bisa menang, gitu kan? Mengandalkan kita punya pendukung, saya punya andalan, namanya gitu. Sehingga bisa mengambil dengan gampang. Hati-hati. Mungkin sekarang dia menang, mungkin dia bisa kalahkan saudaranya hari ini, tapi tidak akan pernah bisa mengalahkan ketika di hadapan Allah. Ahkamul hakimin, sang hakim yang maha bijaksana. Jadi hati-hati, tidak bisa ibadah dengan yang haram itu tidak bisa. Atau juga cari ilmu, ngaji, kamu ajar, monduk lah, kamandiman lah, monduk lah. Yang dikirimkan itu adalah yang tidak bisa. Hati-hati. Ya. Makanya saya ingat pesan Sayyidil Walid itu. Ketika kami kekurangan di pondok dengan keterbatasan bekal, ya, yang memang beliau waktu itu tidak mampu. Apa kata beliau? Ben apa satu ya? Benjegaja. Tinalah tak apa ben lapar kata. Tak apa. Daripada ben makan seharam. Ketempong kok seharam kan mendingan ben apa sekonek. Tinalah tak apa kata pada bisa lain. Jegaja. Gitu. Demi untuk mempertahankan kita punya badan, kita punya perut tidak kemasukan yang haram. Gitu. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap. Nah, di akhir zaman itu hal yang semacam ini sudah dianggap tabu. Lah ya, siapa cewek akan ada gitu. Nah, ini hati-hati. Ya, ketika yang semacam ini sudah dianggap remeh, orang tidak lagi perhatian, berhati-hatilah. Ini yang bisa menjadikan bencana itu diturunkan oleh Allah. Nah, bala itu diturunkan oleh Allah. Seperti kayu-kayu ditebang, gitu kan? Ada istilahnya apa ya? Memperlakukan yang seperti itu, kemudian dibiarkan, ya sudah hancur pada akhirnya. Hancur. Ya Allah, ibadah, ilmu tidak akan pernah bisa berdiri tegak di atas kaki yang digunakan dengan yang haram, gitu ya. Di panjenengan mon ngaji, panjenengan mon di anak ngaji, mon di deretan ngaji, mon duk otabek ngaji kak mak bisaos, usahakan jangan dikirim dengan harta yang haram. Dan gula menutup majelis Kak Dinto bahwa kita itu pernah, ini sering saya sampaikan, tapi kali ini saya sampaikan lagi untuk menjadi takkid pengokoh ya, bahwa kita punya pengalaman di pondok itu, ada anak itu cerdas, akhlaknya baik. Ada anak cerdas, akhlaknya baik. Oh, ini tentang mulainya dari tadi. Siapa namanya? Tak usah deh kalau gitu ya. Bicara terus. Itu ada anak ini baik dan cerdas. Saya tanya, karena ini penting bagi kami. Ini kok bagus ini anak-anak ini ketika kita jadi pengurus di pesantren. Saya tanya orang tuanya siapa, dari mana gitu kan. Setelah itu kita ketemu.
Saya tanya, ternyata orang tuanya itu pakai tato, banyak tatuan, preman gitu loh, preman. Saya tanya, ini putranya bapak ya? Iya. Kok lain ini ya, berbeda ini 160 derajat ini. Kok beda ini? Sampean kok punya anak pinter, Pak? Sampean kok punya anak itu akhlaknya baik? Saya ingin belajar sama Anda. Oh jangan gitu Ustaz katanya. Saya ini preman, ini pemabuk kata dia. Ini tato saya banyak Ustaz Subada. Enggak. Pasti ini ada kebaikan yang sampean sembunyikan pada anak ini. Kok bisa? Apa yang sampean ini? Di ibadah apa sampean itu kok sampai begitu? Maka orang ini kemudian tarik nafas panjang, kemudian nunduk gitu kan, sambil meneteskan air mata. Dia bercerita, memang saya tidak baik Ustaz, saya preman, saya banyak yang tidak baiknya. Cuma untuk anak saya ini, saya berusaha agar tidak masuk barang haram sedikit pun sama anak saya. Saya jaga. Jadi ketika masih kecil sampai sekarang saya kirim dengan yang halal. Saya jaga dari susunya, dari saya jaga. Jadi walaupun saya ini tidak baik, walaupun saya ini orang yang nakal, tapi saya tidak ingin terjadi sama anak saya. Maka saya cegah untuk tidak makan, minum yang haram. Sampai dikirim ke pondok dengan yang saya bilang sama istri saya, Dek, kalau yang haram jangan dikumpulkan dengan yang halal. Ternyata ini rahasianya. Dikasih makan, minum yang halal. Nah, betul. Ketika yang dimakan itu halal, yang diminum itu halal, maka tumbuh daging-daging yang halal. Daging yang halal itu akan mengajak atau menuntun kepada kebaikan. Begitu. Mau enggak mau, ya. Suka atau tidak suka, yang terbuat dari yang halal itu akan menjadikan orang mulia. Gitu. Jika ada keterangan barang siapa yang memakan makanan yang haram, badannya akan maksiat, sengaja atau tidak sengaja. Barang siapa yang makan makanan halal, badannya akan taat, mau atau tidak man akalal haram asad jawarihuhu. Orang yang makan haram, badannya ini akan bermaksiat. Insya'a am aba, baik sengaja atau tidak sengaja, mau atau tidak mau. Dan barang siapa yang makan barang yang halal atau maka dia akan patuh anggota badannya. Jawarihu sa'a am aba, sengaja atau tidak sengaja. Jadi semoga bermanfaat, semoga barokah. Allah menjaga mulut dan perut kita dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua anak-anak kita, murid-murid kita, ya Allah, semoga Kau jaga mereka semua. Kau jaga anggota tubuh mereka, Kau jaga mulut mereka, Kau jaga perut mereka dari hal-hal yang diharamkan. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua, keluarga kita di rumah, anak, santri, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja raksa dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, tante-tante tangke, muga-muga paringi saya Gusti Allah. Yang sakit kita doakan diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah, sedih, ya Allah, semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang rezeki saya gampang, saya barokah, muga-muga setuju lantaran lingkungan masyarakat ala hadi diniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah.